Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fidra Kusuma Wardani dengan NIM 50120220021. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis hasil keputusan nomor 967 garis miring PDT G garis miring 2012 garis miring PAMDN. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perbedaan pertimbangan putusan pada nomor 967 garis miring PDT G garis miring 2012 PAMDN dengan duduk perkara. Duduk perkara pada kasus ini adalah pada 26 April tahun 2011. Almarhum Ongku Sultan Harahap mengajukan penambahan modal kerja melalui pembiayaan musyarakah dari Bank Sumatera Utara Syariah Cabang Padang Sidimpuan dengan jumlah pembiayaan senilai 700 juta rupiah dengan jangka waktu selama 12 bulan dengan agunan sertifikat hak milik nomor 457 garis miring Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember tahun 2008 dan sertifikat hak milik nomor 395 garis miring Pasar Gunung Tua tanggal 7 Juni tahun 2007. Pada saat berjalannya pembiayaan masyarakat tersebut, almarhum Ongku Sultan Harahap meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Juli tahun 2011 dan menyebabkan tertunggaknya pengembalian modal masyarakat kepada bank. Oleh karena itu, pihak bank memberikan surat peringatan kepada ahli waris almarhum Ongku Sultan Harahap hingga surat peringatan ketiga yang menegaskan tunggakan pembiayaan sebesar 752 juta rupiah. Dan karena ahli waris almarhum belum menunjukkan itikat baik untuk membayar berkenaan dengan hal itu, maka pihak bank memberikan kelonggaran waktu penyelesaian tunggakan tersebut paling lambat tanggal 25 Juni tahun 2012. Dan jika sampai dengan batas waktu tersebut belum juga menyelesaikan tunggakan, maka agunan yang diserahkan kepada pihak bank akan segera diajukan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau disebut dengan KPKNL Medan. Pertimbangan aspek yuridis. Pertimbangan hakim yang digunakan sebagai sumber hukum dalam perkara ini adalah Al-Quran dan Hadis. Fatwa DSN nomor 21 garis miring DSN MUI nomor 3 garis miring 2002 tentang asuransi syariah, Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Namun majelis hakim tidak mempertimbangkan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 8 DSN MUI garis miring 6 tahun 2000 tentang pembiayaan masyarakat sebagai salah satu kaidah hukum majelis hakim. Lagi pula modalnya 700 juta rupiah tersebut telah digunakan oleh Ongku Sultan Harahap sebagai modal usaha, di mana putusan tersebut pihak Bank Sumatera Utara Syariah kurang puas terhadap putusan pada tingkat pertama. Akhirnya pihak bank mengajukan banding. Majelis Hakim tingkat banding menerima eksepsi pihak bank pada pengadilan tingkat pertama, yaitu yang menyatakan bahwa Syarifah Dali Muntir tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan. C. Pertimbangan aspek filosofis. Pertimbangan aspek filosofis terhadap eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2 yang menyatakan bahwa gugatan
penggugat samar dan kabur atau disebut dengan obscure libel. Menurut majelis hakim, gugatan tersebut sudah memenuhi syarat formil dan material karena yang digugat substansinya jelas dan tegas, yaitu pembiayaan dengan akad musyarakah pada Bank Sumatera Utara cabang Padang Sidimpuan. Oleh karena itu, eksepsi tersebut ditolak. Terdapat eksepsi tergugat 3 yang menyatakan bahwa tergugat tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengajukan gugatan. Gugatan salah satu pihak atau disebut dengan error in persona dan gugatan kabur menurut hakim hal tersebut tidak beralasan dan harus ditolak karena sudah jelas sebab dari gugatan adalah tentang pembiayaan masyarakat dan substansi gugatan sejalan juga dengan maqasid syariah dan gugatan telah memenuhi syarat formil dan material. Tentang eksepsi gugatan 4 dalam hal ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena gugatan 4 telah dikeluarkan sebagai pihak dari perkara ini. Pertimbangan secara aspek sosiologis. Setiap kali persidangan akan dimulai, majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dan memberikan nasihat, tetapi meskipun mediasi telah dilaksanakan sebanyak 3 kali, ternyata tidak ada titik temu antara penggugat dan tergugat, dan majelis hakim menyatakan bahwa mediasi telah gagal. Berdasarkan pasal 49 huruf A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karenanya, penggugat selaku ahli waris sesuai dengan ketentuan waris, maka dengan perkara ekonomi syariah pembiayaan masyarakat ini, penggugat termasuk pihak yang berkepentingan atau disebut dengan personal standing in jurisdiction. Itu majelis hakim penggugat berhak mengajukan gugatan sejalan ketentuan hukum syariah akibat kelainan tergugat 1 dan tergugat 3. Faktor-faktor putusan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah internal dan eksternal, di mana internalnya adalah dalam perkara tersebut selaku penggugat adalah seorang Syarifah Dalimunti yang berusia 66 tahun selaku ibu dari nasabah Ongku Sultan Harap melawan pimpinan cabang PT Bank Sumatera Utara Syariah cabang Padang Simpuan tergugat 1, Direktur Utama PT Bank Sumatera Utara tergugat 2, pimpinan PTP Asuransi Bank Askirda Syariah tergugat 3, Pemerintah RI, Departemen Keuangan RI, Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Kantor Wilayah 1 Medan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau disebut dengan KPKNL Medan, dan istri almarhum serta anak-anaknya menjadi turut tergugat. Dan faktor eksternalnya itu adalah Aminuddin Siregar selaku pimpinan Bank Sumatera Utara Syariah cabang Padang Sidimpuan tergugat 1 mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Agama Kota Medan dan menjadi pembanding 1 serta PT Bank Sumatera Utara Syariah menjadi pembanding 2. Hakim tingkat banding memutuskan menerima eksepsi tergugat 1, 2, dan 3 serta menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau disebut dengan need on van Kelke Varkley dikarenakan penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan karena bukan merupakan pihak yang menandatangani pembiayaan dengan akad masyarakat tersebut. Dalam gugatannya, penggugat tidak menuntut atau membebankan kepada pihak siapa yang harus mengembalikan modal pembiayaan masyarakat yang telah diterima dan telah dinikmati oleh almarhum Ongku Sultan Harahap dan keluarganya. Padahal sesuai akad pembiayaan masyarakat, modal pembiayaan tersebut harus dikembalikan oleh Ongku Sultan Harahap ditambah dengan bagi hasil yang telah disepakati dan menjadi hak Bank Sumatera Utara Syariah. Majelis tingkat banding memutuskan gugatan penggugat. Implikasi perbedaan pertimbangan putusan nomor 976 PDT G 2012 PAMDN tidak sesuai dengan hukum formil karena dalam gugatan tersebut
Yang dijadikan tergugat adalah pimpinan Bank Sumatera Utara Syariah dan pimpinan PT Asuransi Bangun Krida Syariah. Tidak disebutkan nama terang tergugat. Padahal salah satu syarat gugatan adalah menyebutkan identitas kedua belah pihak secara jelas. Selain itu, penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan. Putusan pada tingkatan banding dan kasasi telah sesuai dengan hukum formil, yaitu menganggap gugatan tersebut error in persona sebagai dijelaskan dalam pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa persetujuan mengikat dan berlaku bagi pihak yang membuatnya. Jadi di luar pihak tersebut tidak dapat mengajukan pembatalan atas perjanjian tersebut. Putusan hakim untuk membebaskan pihak penggugat dari pengembalian modal akad musyarakah senilai 752 juta rupiah dan memerintahkan pihak bank tidak mengembalikan agunan pada ahli waris kurang sesuai dengan hukum material. Karena modal yang diberikan kepada nasabah adalah hak dari pihak bank dan seharusnya dikembalikan oleh pihak bank ketika nasabah tersebut meninggal dunia. Memang benar bank telah tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang telah disebutkan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 21 mengenai asas akad dan melakukan tindakan maladministrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 karena telah mengucurkan pembiayaan sebelum polis asuransi nasabah terbit. Demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.